Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dari sebelum ngajinya kita mulai, kita kirim doa ke Rasul dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa awladihi wa ahli kiram wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa saudara salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina wa murabbiruhina mursyidina hadratus syekh Khalil Muhammad Salahuddin Asyadul Jalil Mustaqim Mustaqim Nisan wa usulihim wa furu'ihim Sayyidina al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati khususan ulama'i fi Jombang kulihim, khususan muassis Bahrul Ulum kulihim, ma'ahad Bahrul Ulum kulihim, khususan muassis madrasah mu'allimin mu'allimat kulihim, wa khususan kamu Kiai Haji Imran Jalil Masyuri wa ibni Titi Maryam wa usulihima wa furu'ihima syai'unilahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati khususan ulama'i fi Sumatera wa fi Lawang Kidul wa fi Mandala kulihim, khususan muassis Ma'had Nurul Quran kulihim, wali walidina warhamhum kama rabbahum shighara, santriwan santriwati Nurul Quran kulihim, wa khususan hadir mu'alif Asy Muhammad Azhar Nuzi sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiha rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu
wasyarafu ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa aj'alna min barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai ketahuilah bahwa sesungguhnya sabar dan menetap di tempatmu belajar, sabar dan tabah, tetap jangan berpindah-pindah untuk menerima segala cobaan. Orang belajar itu adalah kabirun. Jadi kabirun itu sifat yang agung. Walakinahu azizun, tetapi jarang ya yang bisa melakukan sesuatu yang sabar dan tabah. Kekurangan biaya terus biasanya putus di tengah jalan, tidak jadi mondok. Makanya setiap ada santri baru yang kesini itu mesti bilang ke saya, kalau curhat ke saya kalau kekurangan biaya. Terus saya sampaikan, jangan sampai bapak ibu anaknya nggak jadi mondok karena terbentur biaya. Ini andekan, doakan saja semoga nanti terkabul. Misalkan ini pondok dewe, pondok Ustaz Deni dewe, tak gratiskan mondoknya. Namanya cita-cita. Karena saya itu merasa pernah susah gitu. Mondok pernah susah. Rasanya ketika membayar ditagih sama bendahara itu, kan bayar ya 3 bulan telat, tuh rasanya nggak enak sekali. Terus bilang orang tua udah ada, itu rasanya nggak enak. Makanya dari dulu itu saya punya cita-cita, ya Allah, jika nanti engkau menakdirkan saya punya pondok, misalkan saya nanti akan menggratiskan santri-santri saya. Ya, semoga aminkan gitu. Misalkan ditakdirkan. Nah, karena ini butuhannya orang banyak. Makanya saya kasihan betul ketika ada wali santri yang mondok karena terbentur biaya. Kasihan banget. Ya ada santri baru yang sekarang itu ada. Ya tidak tak sebut nama. Itu waktu kesini itu bapaknya itu kayak orang desa gitu, sangat desa. Seperti bapak saya, aktivitasnya ya kayak gitu-gitu aja. Enggak pegawai yang bayarannya jutaan, kasihan. Yes Pak, pokoknya mondok dulu, biaya urusan belakang. Kalau punya duit dia dibayar, tidak punya ya wes, nanti dibahas belakang. Kasihan karena anak mondok itu anak yang sudah dipilih Allah gitu. Kadang duitnya banyak, wong tuanya pengen anaknya mondok tapi anaknya ndak galak. Ada nggak seperti itu? Ada. Kadang anaknya ngebut, bu pengen mondok tapi orang tuanya ndak mau. Kenapa? Ya Allah nak, biaya mondok itu besar, nanti belum bayar pondok, belum bayar sekolah, belum jajanmu, banyak butuhannya, tidak usah mondok. Akhirnya nggak jadi mondok. Lah kamu ini melewati proses yang sangat ruwet. Orang tuamu alhamdulillah setuju dua-duanya. Kadang bapak setuju, ibu tidak setuju. Kadang ibu boleh, bapak tidak boleh. Kadang boleh dua-duanya, anaknya tidak mau. Kadang mau semuanya, anaknya mau, ibunya mau, bapaknya mau. Mondok nak, tapi terbentur biaya, nggak jadi mondok. Makanya kamu ini orang-orang yang sudah dipilih. Nakal tidak masalah, tapi nakalnya di pondok.
Sak nakal-nakalnya anak pondok tapi masih mau sholat berjamaah, masih mau ngaji, masih mau puasa Senin Kamis. Nakal yang spesial gitu loh. Makanya saya sampaikan ke seluruh wali santri, jangan karena terbentur biaya anaknya nggak jadi ngaji, anaknya nggak jadi mondok. Sayang 1000 sayang. Tak bilangi begitu ya, alhamdulillah jadi anaknya dipondokkan di sini. Itu. Makanya saya pernah susah soalnya. Jadi kalau ya Allah nanti kalau ditakdirkan misalkan punya pondok gitu misalnya, nanti tak gratiskan santrinya. Terutama apa namanya, yang fakir-fakir miskin, yang yatim piatu itu total ada usaha bayar. Kalau perlu kitabnya tak belikan. Semua peralatan yang dibutuhkan mondok saya cukupi. Saya senang kalau anak mondok itu, senang anak-anak ngaji karena pernah merasakan susah. Yang penting tabah, sabar di pondok, nanti menjadi orang yang mulia dan agung derajatnya. Kama kila, kama seperti barang atau sesuatu, kama seperti sesuatu kila yang sudah diucapkan, kama seperti sesuatu kila yang sudah diucapkan. Apa syi'run? Syair. Kama seperti yang diucapkan. Oh, kama seperti sesuatu kila yang sudah diucapkan. Apa syi'run? Syair. Bagaimana bunyi syairnya itu, Mbak? Gimana, Mas? Kate asli murahan. Hah? Lah ya syair. Bunyinya apa? Likulin ilah. Nah itu syairnya. Punya kila ada? Siapa yang jawab ada tadi? Weli murahan. Weli yang bilang tadi ya. Gimana bunyi syairnya itu? Likulin ini masa'wil ula harakatu walakin azizun firija isabatu mutafa'alun 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 mutafa'alun. Ayo berbareng. Likulli ilasail ula alaqatu walakin azizun firija isabatu. Bisa? Nanti belajar arut, pinter nyiptakan lagu. Pinter belajar arut, nanti bisa nyiptakan lagu sendiri. Di sini ada yang cita-cita apa ya, hobinya seni ada. Biasanya bikin apa? Puisi, bikin lagu, bikin apa? Ya yang laki-laki, yang laki-laki. Yang laki-laki ada? Jibran. Apa? Mas, oh Mas Amar. Mas Amar. Mbak Cuk. Mas Amar kalau dengar suara Mbak Cuk itu Thailand dia gerak. Mas Amar, Mbak Cuk minta bikinkan lagu, nanti bikinkan ya. Siiran. Lagu dangdut. Lagu barat dah. Pinter bikin lagu nanti kalau belajar ilmu arut, pinter belajar bikin lagu. Saya tuh pernah loh nyiptain lagu satu Mbak dulu waktu SMA. Apa lagu
lupa judulnya, tapi saya masih ingat, kalau pegang gitar masih ingat lagunya. Itu kelas 3 SMA ceritanya. Cerita dikit ya Papa ya? Lucu, ceritanya lucu. Cerita banget. Saya kelas 3 SMA, jadi suka cewek itu dari masuk MOS. Ngerti MOS? Nah, dari masuk kelas 1 SMA itu saya sudah suka dengan cewek, tapi tidak berani ngomong. Akhirnya saya mampu loh, nggak seneng sama cewek lain itu mampu bertahan 3 tahun, dan itu senengnya itu seneng sendiri. Dia nggak tahu kalau saya seneng. Coba 3 tahun itu memendam diri. Akhirnya mau lulus ujian nasional, besoknya pengumuman. Lalu saya sempat coret-coretan apa namanya? Baju lah waktu itu. Akhirnya saya dor. Apa jawaban dia? Saya ngomong, saya itu sebenarnya suka sampean itu Mbak, sudah dari awal Mas. Mas kapan? Kelas 1 dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok lama sekali baru ngomong katanya. Ya baru berani kok. Gimana sih Mas, galak ya? Ayo terus. Asik. Lanangnya gitu, lanang. Galak gak sampean? Nah, aku bingung, aku andeni bingung. Lo bingung kenapa? Awalnya habis putus sama cowokku udah pengen cewekan dulu, tapi tak jawab nanti ya 3 hari lagi. Oh 3 hari itu saya menunggu dek diterima nggak ya diterima. Wes akhirnya sampai 3 hari saya tagih, Mbak gimana kemarin? Waktu itu belum ada WA. HP saya masih Motorola besar kayak batu ini, keras ini. Umpama dilemparkan anjing mati anjing. HP jadi. Akhirnya saya lewat SMS akhirnya nggak dibales. Kalau sekarang kan ketahuan, misalkan nggak dibales itu biasanya kan ada centang biru, kalau gitu dia lagi online itu kan kelihatan. Nah, kalau SMS nggak kelihatan, jangan-jangan nggak punya pulsa, jangan-jangan HP-nya mati. Wes akhirnya tak telepon, nggak sabar. Gimana Mbak? Jadi nggak, saya udah 3 hari loh tak tagih. Gimana ya? Jangan bahas ini. Gimana ya? Tak mau, bingung aku itu. Akhirnya, ya wes jangan gantung. Kalau iya, kalau enggak. Laki-laki itu memang begitu, suka kepastian. Kalau iya, kalau enggak. Mesti kalau iya ya ayo kita jalan. Kalau enggak, ya aku tak gandeng yang lain. Gitu loh maksudnya. Ya Mas ya. Yang lanang gitu ya. Ya kalau iya, wedok itu perempuan. Jangan kok aku bingung Mas, kita jalani aja dulu. Itu bukan kepastian, kita jalani. Kalau iya ya ngomong iya, kalau enggak ngomong enggak. Kalau iya ya ayo kita jalan berdua, kita hadapi rintangan berdua. Kalau enggak ya wes, tak tinggalkan cari yang lain. Ini simple, gampang. Akhirnya dia tak tantang gitu, jawabannya apa? Lama itu, terus diem. Ayo gimana jawabannya? Enggak sabar, jantung wes habis seperti habis minum kopi gedek apa gemeter gedek. Akhirnya dijawab, ya wes tak jawab Kang Deni. Apa jawabannya? Kang Deni anu yo terus kok anu terus berarti jawabannya anu. Saya main bass sama yang ngedrum 3 anak. Itu teman sejati saya mondok. Yang ngedrum saya masih ingat namanya Ricky, yang ngebass namanya Gofir, dan saya yang gitar sama nyanyi. Dan itu bukan Gofir. Akhirnya jadi lagu satu. Mas Den, kita tampilkan nanti ketika perpisahan, biar cewek yang itu Mbak itu yang menolak itu nanti istilahnya baper dengan lagu yang kami ciptakan. Ini kan untuk dia. Ya wes, akhirnya saya naik ke atas panggung, banyak wali santri banyak, terus santri murid-murid itu banyak, termasuk dia ada di situ. Saya ngomong dengan lantang, saya akan mempersembahkan sebuah lagu yang ciptaan saya sendiri, saya tujukan untuk seseorang yang pernah menolak cinta saya. Akhirnya Mbak nyanyi di situ, baru setengah lagu separuh. Wah enak, tak rasa sapi kan belum ada yang apa loh ciptaan sendiri.
nyanyi itu meresapi. Tiba-tiba audien para wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu itu teriak semua. Aku bingung. Akhirnya gitar tak lepaskan, mic mati saya. Lari. Ibunya Ricky yang ngedrum itu lari dia. Kenapa aku ya? Ternyata dia itu jatuh kakinya di atasnya. Kan kursi kayak gini, kan ngedrum kan sambil duduk loh. Ngedrum kan sambil duduk. Nah, gobloknya dia itu, bangunnya itu. Inilah banner loh. Dikira dia itu papan gitu loh. Jadi dia ngedrum gini sambil enjoy. Langsung apa namanya jatuh ke belakang. Saya melihat langsung itu kelihatan kakinya naik darah. Goblok lagi. Baru enak-enaknya mbak itu lagunya. Wis meresapi ciptaan sendiri. Saya ciptakan untuk seseorang. Pengennya yang romantis gitu. Lah kok baru setengah lagu orang-orang itu jadi semua. Kok pak guru-guru itu berlarian. Ada apa ternyata ibunya yang ngedrum itu lari. Anakku. Ternyata anaknya jatuh. Kelihatan kakinya woy. Akhirnya saya tarik, itu nggak jadi nyanyi. Saya tarik itu. Gimana tuh kamu? Oh, bikin malu itu. Dilihat oleh santri banyak kok. Aduh, Den, tak kira tadi itu banner itu tadi tak kira apa? Tak apa namanya? Tak sendeni kayak gini itu. Ternyata banner yo ambruk ke belakang. Bukan papan. Goblok. Akhirnya sampai di situ malunya setengah mati ya enggak. Terus kita turun udah jadi nyanyi. Akhirnya kami maaf Bapak Ibu ada kesalahan teknis, jadi saya tidak bisa melanjutkan ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Disawarai. Itu saya masih ingat tahun 2009. Tahun 2009. Kalau nggak 2010, 2009 lupa saya. Nah, itu pernah nyiptain lagu buat seseorang itu. Ternyata lagunya amburadul karena temennya jembalik dari. Itu kalau masih ada videonya, nggak tahu zaman dulu masih ada video, sudah ada video atau belum. Umpama ada video sampai sekarang diputar, lucunya setengah mati itu Pak. Banget lucunya. Bagaimana satu sekolahan itu berapa ratus anak itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 1 itu ada berapa kelas, kelas 2 berapa kelas, kelas 3 berapa kelas, banyak muridnya. Guru-guru jadi satu namanya perpisahan, wali santri. Ya hampir 1000 lebih orang itu melihat. Coba jempalik saya. Apa teman saya itu. Guys, itu cerita lucu, nggak pernah lupa saya sampai tua, Pak punya cucu nanti ya tetap ingat. Kenangan apa? Terindah atau terpahit kuning? Terlucu. Awalnya terpahit karena ditolak cewek, yang kedua terlucu. Karena kawannya jempalik. Sekarang dua teman saya itu yang ngebas Gofir dan yang apa namanya ngedram Mas Riki itu dua-duanya sudah punya anak ya. Tinggal saya yang jomblo. Dua-duanya sudah punya anak. Ya, kalau apa namanya sering video call ngajak bareng paling pengen ingat dulu waktu SMA. Lucu. Likulin ida ila sakwil ula harakatu. Likulin untuk saben-saben setiap orang. Likulin setiap orang ila syawil ula menuju derajat yang luhur. Ila syawil ula menuju derajat yang luhur.
walakin dan tetapi azizun langka. Oh iya lupa. Likullin saben-saben atau setiap orang ila syawil ula menuju derajat yang luhur harokatun beberapa obah itu apa enggak? Harokatun beberapa perubahan atau beberapa perubahan gitu kan. Walakin dan tetapi azizun langka. Walakin dan tetapi azizun langka firrijali di dalam beberapa laki-laki, firrijali di dalam beberapa laki-laki, sabat apa sabatu menetap, apa sabatu menetap, apa sabatu menetap. Apa maksudnya itu? Syair itu, setiap orang itu kepengen menuju derajat yang luhur. Ngerti luhur gak? Mulia. Tetapi azizun, tetapi langka. Kenapa? Karena tidak ada yang pengen menetap di tempat yang mendapat cobaan itu. Banyak orang yang pengen mencapai derajat yang luhur, tapi diberikan cobaan Allah itu tidak bisa sabar, tidak bisa tahan, tidak bisa menetap. Itu maksudnya para pencari ilmu loh ya. Para pencari ilmu itu pengen jadi ini, pengen jadi polisi, pengen jadi tentara, macam-macam kan cita-citanya. Tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi kiai, tidak harus jadi bunyai. Namanya pondok macam-macam. Ada yang pengen jadi apa? Bupati ada nggak? Bupati? Presiden pengen, Ridho? Nggak mau jadi presiden. Presiden kamar tidur. Nah, sampai mana tadi? Maksudnya tidak semua orang bisa melakukan hal yang sabar dan tabah. Cobaan Allah itu sebenarnya Mbak, yang paling berat itu ketika kita dikasih kelapangan, kesenangan, kebahagiaan. Itu cobaan yang berat. Biasanya orang dikasih kelapangan, kemudahan, kebahagiaan serba cukup, biasanya diberi cobaan seperti itu, orang itu mudah lupa. Biasanya begitu. Jangan dikira loh kebahagiaan, kesenangan itu tidak cobaan. Itu cobaan. Dikira cobaan itu penderitaan, melarat, tidak kasih duit, tidak kasih uang, nggak bisa makan. Bukan itu. Orang dikasih kesenangan, harta yang cukup, itu semua cobaan dari Allah. Kalau orang dikasih cobaan susah, biasanya banyak yang lolos, banyak yang berhasil. Tidak punya duit, kesusahan, akhirnya rajin ibadah, rajin meminta kepada Allah. Justru kita yang dikasih kesenangan, serba kecukupan, minta duit ibu langsung dikasih, minta duit bapak, minta ini, minta beli itu langsung tercukupi. Biasanya orang-orang seperti itu tidak lulus di dalam ujian, malah cenderung lupa kepada nikmatnya Allah, tidak mau bersyukur, gitu loh. Padahal kalau mau bersyukur apa janjinya Allah? La in syakartum la azidannakum. Orang-orang yang bersyukur nanti akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Kila diucapkan as-saja'atu sabru sa'atin. Apa as-saja'atu adapun berani,
Berani, as-sa'ajatu adapun berani. Sabru adalah sabru sa'atin adalah sabar sebentar. Sa'ah maknanya apa? Sesaat. As-saja'atu adapun berani. Sabru sa'atin adalah sabar sesaat atau sabar sebentar. Apa? Sabar itu bukan diukur dari kekuatan badan seseorang. Orang badannya kuat itu bukan diukur dari situ. Maksudnya kuat itu bukan diukur dari badan yang kuat, yang gagah. Tetapi apa? Fayam bagi. Maka seharusnya ini loh yang disebut orang yang kuat, orang yang berani itu bukan orang yang badannya besar, tapi yang bagaimana? Bukan yang badannya kuat. Fayam bagi maka seharusnya li thalibil ilmi, para pencari ilmu. Li thalibil ilmi, para pencari ilmu. Ayas buta, apa ayas buta? Ayas buta apa anyas buti? Anyas butu buta ya. Seumpama tak baca ayas buti boleh nggak? Nggak. Tak buta ayas butu boleh nggak? Yasbut harus dibaca apa? Yas yas. Ini yang tidur bangun nih. Tangi biar paham nahwunya. Kenapa harus yas buta? Karena kemasukan. Lihat itu yang lanang-lanang biar paham. Kenapa akan dibaca yas buta, Mas? Nih kelompok cerawat ini. Kelompok cerawat ini mesti ngumpul. Kenapa? Hah? Karena kemasukan amil berupa an, maka diirobi nirobi nasab. Tanda nasabnya menggunakan karena isim understand? An itu menjadi amil nawasib, maka yas buta. Padahal fi'il mudhari itu di irobi rofa, tanda rofanya domah, biasanya yas butu biasanya. Tapi ini kok yas buta karena kemasukan an, amil nawasib an. Fayam bagi maka seharusnya li thalibil ilmi, para pencari ilmu, ayas buta apa ayas buta apa ayas buta tetap menetap sapa thalib. Apa ayas buta tetap menetap sapa thalib? Apa ayas buta tetap menetap sapa thalib? Wayas biro dan sabar sapa thalib. Wayas biro dan sabar sapa thalib. Thalib itu siapa yang dimaksud thalib? Para pencari ilmu. Wayas biro dan sabar sapa thalib ala ustadzin terhadap guru, terhadap ustadz ulum. Ala ustadzin terhadap guru. Seharusnya para pencari ilmu itu tetap sabar dan menetap terhadap apa yang diajarkan oleh gurumu. Misalkan kamu mondok di Wali Songo, Tebu Ireng, Tambak Beras, di Kiamojo misalkan. Di sana jangan anu dulu, tetap di situ terhadap gurumu dulu. Wa ala kitabin dan belajar kitab.
Wa kitabin dan belajar kitab. Wa ala kitabin dan belajar kitab. Mbak Tri kok pendiam sekarang? Kalem, kelihatan kalem. Wa ala kitabin dan belajar kitab. Sebenarnya yang cocok namanya Tri Anggun itu Mbak Tri. Sekarang jadi pendiam anggun gitu. Kenapa? Apa pengen mencari perhatian dari Mas Arya? Enggak ya? Mas Arya langsung lesu. Di sini ada yang pengen cita-citanya anu. Oh, pengarang syair lagu atau menjadi penyanyi. Gibran pengen? Iya. Belajar ilmu arif nih Gibran. Mas Amar ini kan vokalis Amar. Habis ini katanya Mas Amar mau ke MK, terus di sana mau ikut tim hadrohnya muhasabah apa muhasabah kopi apa madrasatul Quran di Kebuiran. Lu gak tahu nanti di sana seleksi keterima. Kalau di MK ada loh Mbak. Kalau di Mojo Katik. Nanti di sana seleksi masuk jadi vokalis inti loh. Terus dikenal banyak orang. Terus bisa menggantikan posisi Gus Azmi. Ya Mario, jadi vokalis sholawat ya. Ya nggak sengaja nanti kan ada pengajian umum di Jombang. Ternyata Mas Amar masuk seleksi, terus jadi vokalis inti. Dia ditanggap apa pengajian, nyanyi sholawatan. Ternyata yang di situ diundang juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Ustazah Cut Anggun. Cocok loh, ketemu satu panggung. Ketemunya di mana? Di Jombang. Nggak sengaja pulang. Ternyata yang jadi mau'idah hasanah Mas Rehan. Tempur gitu. Nanti yang ternyata di sana yang jadi hansipnya Adam sama Ridhobi. Adam sama Ridhobi jadi hansip. Nggak tahu. Pendirinya Tuhan. Baik, sampai mana tadi? Ya. Wa ala kitabim dan belajar kitab sampai kapan? Hatta layat rakahu, layat rukahu. Hatta sehingga layat ruka, sehingga layat ruka tidak meninggalkan sopo tolib. Hatta layat ruka sehingga tidak meninggalkan sopo tolib guru kepada guru. Hatta layat ruka sehingga tidak meninggalkan sopo tolib kepada guru. Loh, kamu disuruh belajar dulu di kitabmu berbagai macam kitab. Jangan nih namanya taklim, belajar taklim. Baru belajar separuh kamu nggak betah, terus boyong, terus pindah pondok. Itu namanya nggak khatam kitabnya. Maka harus belajar kitab itu juga sampai rampung. Ngerti rampung nggak? Sampai habis, sampai tamat gitu loh. Jangan buru-buru meninggalkan gurumu, meninggalkan pondokmu, meninggalkan kitab yang baru dipelajari. Nanti dapatnya setengah-setengah. Saya dulu belajar di Kiai Mojo mesti kata Mbak,
kitab-kitab itu mesti khatam. Nah, Wasiatul Mustafa yang saya ngajikan ke kamu sore itu khatam dulu saya. Takrib, Fathul Qorib juga khatam. Terus apa lagi? Qurratul Uyun nggak khatam kayaknya. Nggak khatam Qurratul Uyun. Fathul Izar khatam. Qurratul Uyun nggak khatam. Tebel memang kitabnya. Baca kitab-kitab itu khatam. Nggak khatam nanti baru pindah pondok. Hatta layat rukahu, sehingga apa namanya tidak meninggalkan sahabat tolib ing guru abtaro adapun kitab abtaro adapun kitab abtaro adapun kitab yang kurang sempurna. Abtaro adapun kitab yang kurang sempurna. Wa ala fanin dan tetapi kemudian wa ala fanin dan tetapi satunya warna cabang, fan cabang atau cabang bisa, dan satunya cabang gitu loh. Jangan berpindah ketika ngaji kitab belum selesai terus pindah pondok, nanti kamu tidak ngerti cabang-cabangnya kitab gitu loh, maksudnya tidak rampung kitabnya. Baru menerangkan babul wudu'i, baru bab wudu tok, nanti belum tahu babus sholati, tidak ngerti babu zakati, tidak ngerti babu siami. Yang dimengerti cuma babu wudu'i, sholatnya tidak ngerti, sunah-sunahnya sholat, yang membatalkan sholat, yang membatalkan puasa, zakat, karena ngajinya separuh-separuh. Hatta layas tagila, sehingga tidak sibuk sahabat tolib. Hatta layas tagila, sehingga tidak sibuk sahabat tolib bifanin dengan cabang. Layas tagila, sehingga tidak sibuk sahabat tolib bifanin dengan cabang. Akhara yang lain, sehingga kamu tidak sibuk dengan tempat yang lain, tidak mikir ke sana ke sini. Qabla ayyutkina, ada bifanin dengan apa cabang akhara yang lain. Qabla ayyutkina ada. Qabla ayyutkina, sebelum apa ayyutkina itu? Bentar. Di sini bahasanya kenakan. Oh, oke. Qabla ayyutkina, sebelum meyakini sapa tolib. Qabla ayyutkina, sebelum meyakini sapa tolib al-awwala, pelajaran yang pertama. Al-awwala, pelajaran yang pertama. Jangan pindah pondok dulu, jangan pindah ngaji dulu sebelum kamu menghatamkan bab yang pertama.
kamu yakin bahwa kamu sudah paham bab-bab fikih, sudah paham, baru pindah nanti bab tauhid khatam paham, baru pindah lagi bab tasawuf gitu loh. Nanti pindah lagi bab nahwu, sudah paham khatam, baru pindah bab sorok. Jangan setengah-setengah. Wa ala badanin dan wa ala baladin dan di suatu negara, wa ala baladin dan di suatu negara, hatta la yang takila, sehingga tidak ngalih, apa ngalih? Hatta la yang takila, sehingga tidak pindah. Hatta la yang takila, sehingga tidak pindah ila baladin, ke negara, ila baladin, ke negara akhara yang lain, ila baladin, sehingga tidak pindah negara yang lain, sehingga kamu tidak berpindah dari tempatmu ini ke tempat yang lain, min ghairi daruratin, dari tanpa darurat, min ghairi daruratin, dari tanpa darurat, min ghairi daruratin, dari tanpa darurat, kecuali kalau di situ darurat. Ngerti darurat? Ngerti apa darurat? Kalau di situ berbahaya. Darurat di pondoknya banyak terjadi apa, santriwati hamil, bahaya, tapi tidak tahu siapa yang ngelakuin, tidak tahu tiba-tiba hamil, itu bahaya. Itu darurat, boleh pindah tempat. Atau pondoknya tiba-tiba banyak yang kesurupan, tiap hari kesurupan tidak sembuh-sembuh, boleh pindah. Atau banyak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu boleh pindah pondok, pindah tempat karena keadaan darurat. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa bina